Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan.
Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Saudara. Kita ketemu lagi di ibadah hari ini. Kita percaya Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Saudara. Kita akan bersama-sama memuji-muji Tuhan
Sebab Dia baik dan kuasanya sampai hari ini terus kita alami. Haleluya. Saudara yang di rumah dimanapun berada, mari bersama-sama ikut kami. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bersukacitalah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yuk tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih lagi bersukacitalah. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari sama-sama lebih lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Yeay. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sebab kasih-Nya besar, Dia ajaib dan penuh kuasa. Dia yang menyertai kami sampai hari ini. Mari sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih Tuhan tetap menyertai setiap kami. Dialah kekuatan kami, Dialah mazmur kami. Mari sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia
Sebab tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia ajaib, perkasa, Dia mulia, agung. Dia Allah yang menyertai setiap kami. Oleh sebab itu hati kami bersyukur. Kami angkat suara. Mari saudara tetap bersuka cita bagi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Dia serta kami. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Lebih lagi dengan iman. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya, haleluya. Kau yang tolong kami. Atas perlindungan Tuhan kami ada sampai hari ini. Allah Immanuel yang menyertai kami. Tangan-Mu yang kuat, itu yang pegang tangan kami. Ini setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang dengan syukur. Kami katakan Kau baik. Dengan pujian kami sembah. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Apapun kondisi yang kau hadapi hari-hari ini, mari sembah Tuhan. Pertolongannya pasti terjadi. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita sampai berkesudahan zaman. Dia berjanji kasih-Nya abadi. Mari bersama kami diangkat kedua tanganmu. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Engkau yang tolong kami Tuhan. Sempurna, hanya
menyertai kita. Dia yang menyertai kami, Allah Immanuel. Kami bersyukur. Mari sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Mari alami hadirat Tuhan. Mari alami kebaikannya. Mari alami kasih-Nya. Bagimulah segala pujian kami, bagimulah segala hormat kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu tolong kami, yang berikan damai bagi kami. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Kami terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kami percaya, Engkau tetap Allah yang tolong kami. Yang kami percaya tangan-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu. Dimanapun kau berada, dengan segenap hati, mari sama-sama katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus. Mari lebih lagi dengan iman katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Takkan ku goyang. mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, buka suaramu, sembah Dia. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau Allah Immanuel. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Silakan
Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita atas kemurahan Tuhan bersama kembali di dalam ibadah kita hari ini, di dalam channel ini, secara online tapi kita percaya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada. Dan bahkan juga saya berdoa untuk siang hari ini, biar firman Tuhan yang dibagikan bagi kita semua hari ini menjadi berkat buat kehidupan kita, mengubahkan kita, bahkan revival terjadi. Hari ini saya akan berbicara mengenai Who am I in Christ? Who am I in Christ? Yaitu siapakah saya di dalam Kristus? Mungkin ada banyak di antara kita yang saat kita percaya kepada Kristus dan menjalani hari-hari bersama Kristus, lalu kita bertanya, siapa sih sebenarnya kita dalam Kristus? Siapa saya ini? Dan hari ini mungkin ada masih di antara kita yang bertanya kepada diri kita sendiri atau mungkin bertanya kepada Tuhan. Tuhan, siapa aku ini? Siapakah saya ini? Hari ini mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Saya akan mulai dengan 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai ayat pembuka saudara dari firman Tuhan hari ini. Mari kita baca bersama-sama di 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari sekali lagi kita baca sama-sama dengan lebih hati-hati. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, bagi kita tadi yang bertanya ya, siapa sih saya di dalam Kristus? Mari kita lihat ayat ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Saudara, saya, dan mungkin banyak di antara kita yang tahu bahwa kita ada dalam Kristus. Iya, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita lihat ayat ini lebih dalam lagi hari ini. Mengenai siapa diri kita di dalam Kristus. Saudara, apakah sebenarnya dimaksud di dalam Kristus? Mungkin ini pertanyaan pertama yang harus muncul di dalam pikiran kita. Apakah sebenarnya dimaksud dengan di dalam Kristus? Bagaimana kita tinggal di dalam Kristus? Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kapan saya tahu bahwa saya mulai tinggal dalam Kristus? Rasanya waktu saya percaya Yesus ya begini-begini aja. Nggak ada sesuatu yang spesial yang terjadi. Ya hanya begini-begini aja. Apakah benar hari ini saya ada dalam Kristus? Firman Tuhan katakan demikian saudara. Dari firman Tuhan yaitu ketika kita lahir baru, pada saat kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sejak hari itu saudara dan saya mulai bersama Kristus. Dan seperti dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9, dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan di ayat 10 dikatakan demikian saudara. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kembali kepada kita semua yang bertanya, siapakah saya dalam Kristus? Apakah kita pernah mengalami hal ini saudara? Apakah saudara dan saya pernah mengaku dan percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kita? Ini adalah sebuah proses yang dimana kita mengalami sebuah lahir baru. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Dan ini adalah suatu pernyataan iman. Ini percaya yang dimaksud di sini saudara, ini adalah pernyataan iman. Untuk selamat, maka kita harus percaya. Dikatakan waktu saudara percaya, maka akan diselamatkan. Untuk selamat, maka kita harus percaya. Bukan sekedar percaya, karena pernyataan ini adalah pernyataan iman. Karena dengan hati, orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Untuk tinggal dalam Kristus, mari kita mulai dengan iman. Dimulai dengan iman tadi, saudara. Dan kemudian lahir baru. Sejak dari iman itu, saat saudara percaya dan saya percaya, itu kita mulai masuk kehidupan yang baru, dilahirkan baru. Lahir baru itu terjadi secara rohani saudara, terjadinya di alam roh. Dan bukan secara jasmani yang kita kenal, tapi ini adalah perkara yang sangat rohani. Selanjutnya mungkin kita akan bertanya, mengapa lahir baru? Ciptaan baru yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, sesungguhnya bagi kita yang tinggal dalam Kristus, kita itu adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu bicara tentang lahir baru, yang merupakan adalah kehendak Allah, kehendak Yesus.
Di dalam Yohanes 3, mari kita belajar sama-sama dalam Yohanes 3. Saat Yesus berbicara kepada Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Nikodemus adalah pengajar, orang Yahudi, orang Farisi, orang yang terhormat. Dia percaya kepada Yesus dan perbuatan Yesus, melakukan banyak mujizat. Dan dia percaya hal yang dilakukan Yesus itu berasal dari Allah. Dan tidak mungkin manusia bisa melakukan seperti itu. Lalu dia datang kepada Yesus. Dan Yesus menjawab dia di dalam Yohanes 3 dikatakan demikian. Yesus menjawab katanya, Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu sungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, pernyataan Tuhan Yesus ini, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini membingungkan buat Nikodemus. Karena apa? Pikiran manusia kita mulai berjalan. Bagaimana orang bisa dilahirkan kembali? Sama, mungkin Nikodemus dan reaksi Nikodemus bisa sama seperti kita hari ini ya. Bagaimana caranya dilahirkan kembali? Dapatkah seorang masuk dalam rahim ibunya lahirkan kembali? Nah, Yesus mengerti pertanyaan-pertanyaan ini. Karena sesungguhnya kita manusia, kita banyak meresponi sesuatu secara jasmani. Apa yang kita lihat, kita dengar secara jasmani, dan itulah yang kita ketahui. Tapi banyak perkara sebetulnya kita tidak ketahui seperti Nikodemus ini. Yaitu sesuatu yang terjadi di alam lebih tinggi, yaitu alam roh. Dan karena itu Tuhan katakan di dalam ayat selanjutnya, ya, di dalam ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di ayat 7 selanjutnya Yesus katakan, maka karena itu jangan heran kalau aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Karena roh yang harus dilahirkan kembali. Kamu harus mengalami kelahiran baru, yaitu di dalam rohmu. Dan hal ini dijelaskan dalam ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Proses lahir baru itu saudara, terjadinya secara rohani, di alam roh. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera kita. Bahkan mungkin tidak bisa diamati oleh panca indera kita. Seperti angin itu saudara. Tadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini untuk menjelaskan. Engkau tahu angin bertiup kemana ia mau. Tapi kita nggak bisa melihat. Kita nggak tahu kemana ia pergi. Tapi kita bisa merasakannya. Saat seseorang lahir baru, terjadi sesuatu yang terjadi di alam roh. Mungkin secara jasmani kita nggak bisa melihat. Tapi kita bisa merasakannya. Saudara bisa merasakannya. Saya bisa merasakannya. Saat kelahiran baru itu terjadi dalam hidup kita. Karena roh kita itu dilahirkan kembali secara baru, saudara. Karena yang lahir baru adalah roh. Yang dibarui adalah roh kita. Jadi keselamatan kita itu bukan dimulai dengan sesuatu yang jasmani. Sesuatu yang ritual. Keselamatan kita dimulai dengan iman. Karena kalau kita berpaku pada hal jasmaniah, firman Tuhan mengatakan di Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi saudara tahu kalau lahir baru itu adalah menjadi suatu ciptaan yang baru, dan itu yang penting. Dalam proses lahir baru itu adalah waktu roh saudara dan saya dilahirkan kembali. Itulah ciptaan baru. Itulah proses terjadinya suatu ciptaan baru, saudara. Sama seperti kalau suatu barang, benda yang baru, mobil yang baru, semuanya baru keluar dari pabrik, saudara. Komponennya semuanya dari pabrik, diciptakan baru, dilahirkan baru, bukan barang second. Demikian yang terjadi pada saat saudara mengalami kelahiran baru, ciptaan baru. Roh kita diperbarui, dikasih roh yang baru sama Tuhan. Dan itulah saudara yang dikatakan ciptaan yang baru. Saat kita lahir menjadi sebuah ciptaan yang baru, tentu kita punya new identity. Kita punya identitas yang baru. Di dalam Kristus kita punya identitas yang baru. Nah, bedanya dengan yang dulu adalah ya begini saudara, saat kita lahir baru di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Firman Tuhan ini katakan bedanya waktu lahir baru dengan sebelumnya adalah saat ini hidup saudara bukan hanya saudara lagi. Hidup saya bukan saya lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam saya dan saya di dalam dia. Karena itu tadi dikatakan dalam 2 Korintus 5:17,
bagi siapa yang hidup dalam Kristus, yaitu waktu kita lahir baru, ada kehidupan yang baru yaitu dalam hidup kita. Kita hidup di dalam Kristus. Dan Kristus hidup di dalam aku, saudara. Dan waktu kita punya ini sebuah identitas yang baru buat kita. Tapi seringkali kita bingung, apa sih buktinya kalau Kristus hidup di dalam kita? Seringkali saudara, mungkin juga saya berpikir, kok rasanya sama aja, rasanya transformasi itu kok tidak kelihatan. Lahir baru itu kok rasanya nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu bisa kita rasakan. Sederhana saudara, tes buat saudara dan saya. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 12 ayat 3. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya bertanya sekarang kepada kita semua yang ada di sini. Apakah saat ini di tempat dimanapun engkau berada, engkau bisa katakan di dalam melalui mulutmu, dengan mulutmu atau hatimu, Yesus adalah Tuhan. Katakan sekarang, silahkan katakan sekarang. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Rajaku. Yesus telah menyelamatkanku. Katakan sekarang saudara. Bahkan katakan Yesus adalah anak Allah. Kalau engkau bisa mengatakannya saat ini, saudara, itu bukan dari engkau. Firman Tuhan katakan itu dari Roh Kudus, dari Roh Allah yang ada dalam hidupmu. Karena itu saya mau katakan, kita harus mengucap syukur. Katakan haleluya, saudara, dan saya mengucap syukur. Kalau hari ini engkau bisa mengatakan, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Karena itu bukan dari engkau, tapi itu dari Roh Allah yang ada dalam engkau. Itu bukti mula-mula untuk menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam saudara dan saya. Jadi kita tahu sekarang bahwa lahir baru menjadi ciptaan baru adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita. Kita perlu lahir baru, kita perlu menjadi ciptaan baru supaya Roh Allah itu ada di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Kita hidup di dalam Kristus. Nah, sekarang saat kita menjadi ciptaan baru, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat kita lahir baru dan menjadi ciptaan baru? Apakah begitu kita menjadi ciptaan baru, kita begini-begini aja, diam-diam aja. Wah, yang penting aku sudah lahir baru. Yang penting aku sudah menjadi ciptaan baru. Kita melakukan segala sesuatunya sama dengan hari-hari sebelumnya, sama dengan orang lain, sama dengan teman-teman kita yang tidak lahir baru atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, kita catat sama-sama, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Allah tinggal dalam kita saat kita lahir baru, saudara. Namun kita perlu juga sadar, kita perlu ingat bahwa jiwa dan tubuh kita masih jiwa dan tubuh yang lama. Nah, Roh Allah itu sudah diperbaharui waktu kita lahir baru, menjadi ciptaan baru. Namun, tubuh dan jiwa kita masih yang lama. Karena dikatakan dalam firman Tuhan ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Berarti roh, jiwa, tubuh terpelihara. Tapi tadi waktu lahir baru, rohnya baru, tapi tubuh dan jiwanya masih yang lama. Nah, ini bagaimana, Pak? Supaya kita bisa terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang harus kita lakukan adalah tubuh, jasmani, jiwa kita juga harus ikut diperbarui selaras dengan Roh Allah hidup dalam kita. Karena apa, saudara? Selanjutnya, kenapa harus seperti itu? Karena pada saat kita lahir baru, kita menerima Roh Allah. Saat itu juga kita menerima kodrat ilahi. Tuhan berikan kepada kita kodrat ilahi. Dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Apakah itu kodrat ilahi? Dengan jalan itu ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Pada saat kita percaya dan lahir baru, ada suatu kodrat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu janji, suatu perkara yang besar. Itu ada, sudah ada dalam saudara dan saya hari ini. Kodrat ilahi itu. Bukan kita menanti-nantikan, itu sudah ada hari ini. Diberikan. Roh Allah ada di dalam kita. Dan salah satu kodrat ilahi yang Tuhan janjikan dan berikan bagi kita adalah, salah satu contohnya saudara, ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dan ini hal yang diinginkan oleh sebagian besar, oleh semua manusia, bahkan bukan sebagian besar. Buah roh dalam Galatia 5, 22-23 dikatakan, sudah tersedia pada saat kita menerima kodrat ilahi itu.
Dan Tuhan ingin itu dimanifestasikan dalam hidup kita. Supaya kita hidup dalam kodrat ilahi. Supaya hari ini saudara dan saya hidup dalam kodrat ilahi. Siapa sih yang gak kepingin ngalamin kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya percaya semua yang menyaksikan tayangan ini, kita semua ingin mengalami ini. Damai sejahtera, kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh Allah yang ada dalam kita. Sebetulnya kita sudah punya itu semua. Dan ini yang harus dimanifestasikan. Harus dibawa keluar. Menguasai tubuh, menguasai jiwa kita. Supaya kita ngalamin itu. Supaya itu manifestasi dalam kehidupan kita. Pergumulan kita sehari-hari ya secara jasmani. Dan mungkin hari ini, mungkin bahkan di saat pandemik ini. Seringkali disebabkan karena kodrat ilahi itu belum termanifestasi seluruhnya dalam hidup kita. Atau mungkin, nah ini alternatif kedua. Atau mungkin kita belum mengalami sepenuhnya, memahami sepenuhnya siapa identitas kita yang sebenarnya. Sehingga hari ini kita masih hidup dalam kekhawatiran, ego, ketakutan, curiga, kemarahan, dendam, sakit hati. Ini sebetulnya semua perangkap si jahat di dalam hidup kita. Supaya kodrat ilahi yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu nggak terjadi dalam hidup kita hari ini. Ingat, kodrat ilahi yaitu waktu kita lahir baru, ciptaan baru. Roh Allah ditaruhkan dalam hidup kita. Dan roh itu membawa banyak janji, membawa banyak berkat, termasuk buah-buah roh. Dan ini kodrat ilahi yang Tuhan ingin hari ini saudara dan saya alami. Dalam ciptaan baru, kita perlu tahu new identity kita, identitas kita. Dan di Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah. Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, sebagai anak Allah, apa sih Pak yang buat kita beda? Yaitu saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Filipi 3 ayat 20, kewargaan kita adalah di sorga. Saudara, dan sebagai warga kerajaan sorga, waktu kita menjadi ciptaan yang baru, seiring dan pertumbuhan rohani kita. Dulu seorang bayi waktu lahir, dia nggak ngerti dia punya KTP, dia punya paspor. Tapi waktu dia mulai umur 17 tahun, dia mulai dewasa, dia mulai perlu KTP, perlu paspor. Dan dia mulai ngerti, oh saya bangsa, saya warga negara bangsa ini, saya warga negara ini. Warga negara Indonesia misalnya. Saat ini saya percaya, waktu kita bertumbuh sebagai ciptaan baru, kita tahu identitas kita. Kita warga kerajaan sorga, saudara. Dan dari situ juga, saudara, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Dan sekarang kalau kita bicara, Pak, apa bedanya warga kerajaan surga dan yang bukan? Kerajaan surga bicara tentang kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi kalau bicara kerajaan surga, yang buat Anda dan saya beda, yang buat warga kerajaan surga beda dengan yang bukan kerajaan surga adalah yaitu kuasa. Karena ini bukan cerita, bukan dongeng pengantar tidur, tetapi ini bicara tentang kuasa yang membuat kita berbeda, saudara. Kita perlu sadar bahwa pikiran kita, mindset kita banyak tergantung pada panca indera. Panca indera kita banyak mengendalikan kita, dan faktor-faktor yang di luar itu banyak mempengaruhi kita. Namun yang perlu kita pahami hari ini adalah tubuh, jasmani, pikiran kita ini harus selaras, beradaptasi dengan roh Allah yang ada dalam kita. Dengan identitas kita yang baru ini. Supaya identitas yang baru ini nampak dan nyata. 2 hal, saudara. Adaptasi dengan roh Allah itu perlu terjadi. Mindset kita diubahkan seturut dengan identitas kita yang baru. Dan yang kedua, kita harus sadar bahwa warga kerajaan surga, sebagai warga kerajaan surga, saudara dan saya punya kuasa. Allah yang diam di dalam kita, yaitu dalam tanda kurung otoritas. Bicara kuasa, bicara otoritas. Dan kuasa itu memampukan kita memanifestasikan kodrat ilahi di dalam hidup kita sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Ya, contohnya hidup berkemenangan. Hidup tidak takut. Ada penguasaan diri. Bahkan kita mengalami kesembuhan yang Tuhan janjikan. Itu semua kodrat ilahi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi kita perlu memahami sepenuhnya identitas kita dalam kerajaan surga. Sebagai penutup, bicara tentang kuasa adalah sama dengan bicara tentang otoritas. Saya ingin mengambil ilustrasi dari kisah yang tertulis di dalam Lukas 15. Saat Yesus membagikan kisah ini, perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15. Namun dalam perumpamaan ini, mari kita melihat
secara khusus terhadap kasusnya anak sulung, saudara. Mari saya bacakan Lukas 15 ayat 28 di mana dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dan ini yang penting, jawaban bapaknya di ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Hari ini, mari saya berdoa dan mari kita semua berdoa dan berharap bahwa kita belajar dari kisah anak sulung ini. Kita jangan seperti anak sulung, yang dimana kita mengenal Tuhan sudah lama, kita punya Bapak di surga, sudah mungkin bertahun-tahun kita mengenal, kita punya kekristenan sudah bertahun-tahun lamanya, tapi tidak pernah tahu bahwa dia punya otoritas sebagai anak Bapa di dalam rumah itu. Saudara, anak sulung ini mungkin view-nya berbeda. Dia view-nya terlalu horizontal. Dia terlalu mengandalkan hubungan horizontal, panca inderanya. Dia tidak punya hubungan yang deep, dalam dengan Bapak di surga. Dia lupa kalau dia sebagai anak punya otoritas. Bapaknya bilang, anakku, kepunyaanku ini kepunyaanmu. Kamu mau apapun, ya ambil, ya lakukan. Kamu mau kuasa otoritas rumah ini, kamu sudah punya kuasa otoritas. Jadi intinya bapaknya mau ngomong, kenapa kamu nggak minta? Kenapa kamu nggak lakukan? Ini punyamu. Kenapa kamu harus minta? Sama dengan kita hari ini. Otoritas, kuasa itu sudah ada dalam hidup saudara. Seringkali kita meminta dan minta, kita nggak tahu bahwa itu ada dalam hidup kita. Dan yang kita perlu sekarang adalah manifestasikan, adalah kuasa yang kita punya itu memanifestasikan kodrat ilahi dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita lebih banyak melihat earthly thing, hal-hal duniawi, semua yang fana dari luar, bukan yang dari atas, maka mindset kita akan menjadi seperti itu. Mindset kita akan menjadi seperti anak sulung. Anak sulung ini mungkin berpikir hidup seperti hamba-hamba tuannya, hamba-hamba bapaknya sudah cukup. Hidup yang penting saya punya jabatan, yang penting saya punya pekerjaan, yang penting saya makan enak, punya rumah, punya mobil. Nggak ada bedanya dengan orang-orang luar sana. Tapi bapaknya bilang, kamu jangan seperti itu. Kamu punya kuasa yang lebih daripada mereka. Semua ini sudah aku berikan kepadamu. Kodrat ilahi itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Jika hari ini kita rindu kodrat ilahi dan janji Allah itu dimanifestasikan dalam hidup kita hari-hari ini, maka saudara, perbaiki hubungan vertikal kita. Jangan hanya horizontal, tapi yang lebih penting hari ini perbaiki hubungan vertikal kita. Karena kuasa dan otoritas itu datangnya dari atas, yaitu dari Bapa di surga yang menjadi sumber dari segala hidup kita. Perbaiki saudara hubungan Anda dengan Bapa di surga yang adalah sumber. Satu, gimana sih caranya kita memperbaiki hubungan vertikal kita? Sederhana, baca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah love letter, surat cintanya Tuhan. Mengetahui isi hati Tuhan, mengetahui apa yang dia kehendaki dalam hidup saudara. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjelaskan semuanya tentang isi hati Tuhan. Bahkan seperti Tuhan Yesus, lawan masalahmu dengan firman Tuhan. Pakai firman Tuhan untuk melawan segala pergumulanmu hari ini. Yang kedua, doa. Tuhan Yesus ajarkan berdoa, tentang berdoa. Bahkan disertai pujian dan penyembahan. Bagi yang sudah karuniai bahasa roh, banyaklah berbahasa roh hari-hari ini. Itu suatu tool, suatu alat Tuhan berikan supaya saudara bisa masuk dalam suatu kedalaman hubungan relationship yang lebih lagi dengan Tuhan. Secara vertikal saudara. Bangun hubungan vertikalmu dengan Tuhan. Supaya kodrat ilahi itu dimanifestasikan dalam hidupmu. Dan yang ketiga saudara, mengucap syukur. Seperti yang Yesus lakukan. Saat Yesus melakukan mujizat selalu mengucap syukur. Mengucap syukur datang pada dia. Secara pribadi, bangun hubunganmu dengan Bapa secara vertikal hari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita tahu siapa hidup kita dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah warga kerajaan surga yang dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan kodrat ilahi. Dan semua kodrat ilahi itu harus kita manifestasikan dalam hidup kita. Itulah identitas kita hari ini. Dan itu semua sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengenal, belajar kebenaran firman Tuhan. Kami Tuhan adalah anak-anak Allah.
Kami adalah warga kerajaan surga yang kau penuhi dan kuasa. Ada kodrat ilahi yang kau berikan bagi kami Tuhan. Ada berkat-berkat ilahi. Dan hari ini Tuhan, Engkau rindu Tuhan. Itu dimanifestasikan dalam hidup kami. Mari ya Tuhan, biarlah kami semua Tuhan yang di sini Tuhan, di tempat ini dan di rumah kami masing-masing, kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan, berkat-berkat ilahi itu dimanifestasikan dalam hidup kami. Kodrat ilahi dimanifestasikan di dalam hidup kami. Dan biar kuasa Allah itu dimanifestasikan dalam hidup kami. Karena itu sudah ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Bahkan hari ini juga kami akan masuk Tuhan di dalam perjamuan kudus. Untuk mengenang akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami tahu Engkau yang menyelamatkan kami. Kami hidup karena Engkau. Bahkan oleh karena kuasa darah-Mu, kami ditebus. Kami boleh mendapat kehidupan yang baru. Bahkan saat Engkau berikan tubuh-Mu diremukkan, dihancurkan. Kami beroleh janji bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Kami memperoleh damai sejahtera. Hidup kami dipulihkan. Bahkan yang mengalami kelemahan hari ini dikuatkan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang mengalami belenggu dilepaskan. Yang mengalami pergumulan kami percaya Engkau melawat kami dan melepaskan kami dari setiap pergumulan kami. Bapa dalam surga, kami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Untuk mengenang akan Yesus. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Persiapkan pikiran kita. Kita akan masuk sama-sama dalam perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti. Dan siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan hidupmu. Akui tubuh dan darah Kristus. Akui bahwa Yesus telah menyelamatkan hidupmu. Keselamatan hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dari Yesus. Jika engkau masih ada sesuatu yang belum beres dalam hidupmu, saat ini saatnya engkau datang kepada Tuhan. Minta ampun. Minta agar Tuhan memulihkan hidupmu. Berserah kepada Dia. Dan bawa hidupmu kepadanya. Percaya bahwanya Yesus yang sanggup mengatasi, menyelamatkan engkau. Mengatasi semua kehidupanmu. Mari kita masuk sekali lagi dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami, anak-anak-Mu bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Supaya kami mengalami Tuhan, hidup kami hari ini diubahkan. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami dibangkitkan. Kebenaran-Mu itu Tuhan yang menyelamatkan kami. Yang memulihkan setiap daripada kami. Melalui kuasa tubuh dan darah-Mu ini. Mari saudara. Kita angkat roti bersama-sama. Angkat roti tinggi-tinggi. Dan saya akan bacakan buat kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita bersama-sama. Kita angkat tinggi-tinggi dan saya akan bacakan buat kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Aku berterima kasih Tuhan.
untuk kuasa tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, bahkan saya mengajak kita semua hari ini, bagi engkau yang mengalami kelemahan tubuh, datang kepada Tuhan. Percaya bahwa ada kuasa di dalam hidupmu, ada kodrat ilahi yang Tuhan berikan dalam hidupmu, supaya hari ini engkau mengalami kesembuhan. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh hari ini, dari ujung rambut hingga ujung kaki, setiap organ dalammu. Engkau diciptakan dengan kodrat ilahi hari ini. Engkau telah diperbarui, ada kodrat ilahi. Biarkan bekerja dalam hidupmu dan manifestasikan kuasa dalam hidupmu. Percaya, katakan aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbelenggu dilepaskan. Bahkan engkau mengalami pergumulan di dalam finansialmu, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Biarlah Tuhan Yesus melawat engkau, kuasanya melawat engkau. Engkau akan mengalami kebebasan dalam hal finansial, kelepasan dalam hal finansial. Finansialmu dilawat oleh Tuhan Yesus, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan, dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami percaya berkat Tuhan tersedia selalu bagi kami. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Engkau. Manifestasi kuasa Allah terjadi dalam hidup kami. Kodrat ilahi itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, memberkati, menyertai kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua dewan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat terkasih, info seputar pelayanan Lewi Ministry. Pelayanan jemaat Lewi Ministry tetap terus berjalan di masa pandemi, seperti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan dan peneguhan nikah, pelayanan kedukaan, dan pelayanan jemaat lainnya. Dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut: mencuci tangan, cek suhu badan, memakai masker atau face shield, dan juga menjaga jarak. Bagi jemaat terkasih yang membutuhkan pelayanan tersebut dapat menghubungi Gembala Kos tempat, Gembala Cabang, atau Sekretariat Lewi Ministry di nomor 021 2921 9292. Demikian informasi seputar pelayanan jemaat Lewi Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang Dia lakukan. Karena Dia di dalamku dan ku ada dalam Dia, mencari terang bagi dunia.
yang hebat, lebih dari yang Dia lakukan. karena Dia di dalamku Dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagiku.